Hai, selamat datang di Sleep Candle. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Albert Einstein. Namanya tentu sudah tak asing lagi, mulai dari kalangan seseorang yang masih menempuh pendidikan hingga yang sudah menyelesaikan pendidikan. Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuannya yang sampai saat ini masih digunakan. Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuannya yang sampai saat ini masih digunakan. Salah satu temuannya yang terkenal ialah rumus kesetaraan massa energi. Namun, tahukah kalian bahwa masih ada banyak temuan lainnya, dan tahukah kalian tentang perjalanan hidupnya? Berikut saya akan menceritakannya untuk Anda. Silahkan Anda mengambil posisi nyaman dan siapkan diri Anda untuk tidur. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayahnya bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayah dan pamannya, yaitu Jacob, membangun sebuah perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Perusahaan yang dibangun oleh mereka berdua bernama Elektrotechnische Fabrik J. Einstein N.C. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usianya 8 tahun, pendidikan Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun keluarganya pindah ke Pavia, tetapi Einstein masih bersekolah di Gymnasium Luitpold dan pada saat itu ia masih berusia 15 tahun serta berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu. Namun pada suatu waktu Albert Einstein sempat bersitegang dengan pihak sekolah karena tidak suka dengan metode mengajar yang diajarkan oleh gurunya di sana. Bahkan ia sampai menulis dan mengatakan bahwa semangat belajar dan pemikiran kreatif yang dimilikinya hilang begitu saja karena pelajaran hafalan yang cukup padat. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun saja, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan geometri Euclides sendiri dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Pada usia 12 tahun juga, Einstein diberikan sebuah buku geometri oleh guru les keluarganya yang bernama Max Talmud. Dalam waktu singkat, Albert Einstein sudah dapat menyelesaikan seluruh soal yang ada di buku tersebut. Dan pada usia 14 tahun, ia beranggapan bahwa telah menguasai kalkulus integral dan diferensial. Di usianya yang 17 tahun, Einstein melanjutkan pendidikannya ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich dengan tujuan untuk mempelajari ilmu fisika dan matematika. Albert Einstein menyelesaikan studinya di Politeknik Federal Swiss pada tahun 1900 dan pada tahun 1901 ia menjadi warga Swiss. Dan pada tahun 1903, Albert Einstein menikah dengan perempuan yang bernama Mileva Marie. Setelah menikah selama 1 tahun, mereka dianugerahi seorang anak yang bernama Hans Albert Einstein yang lahir di Bern, Swiss. Anak kedua yang lahir di kemudian hari bernama Edward, lahir di Zurich, Swiss. Namun sayangnya pernikahan Albert Einstein dan Mileva harus kandas di tanggal 14 Februari 1919. Semua terjadi setelah mereka berdua sudah pisah rumah selama 5 tahun dan Albert Einstein lebih memilih Elsa Lowenthal sebagai cinta sejatinya.
Elsa merupakan sepupu dan Albert Einstein. Tahun 1912, Albert Einstein sudah menjalani hubungan dengan Elsa, dan pada tahun 1919, Albert Einstein akhirnya menikahi Elsa Lowenthal. Sejak lulus pada tahun 1900, Albert Einstein mencari pekerjaan dan baru mendapatkan pekerjaan pada tahun 1901. Ia bekerja di sebuah kantor paten untuk kekayaan intelektual di Bern. Ia menjabat sebagai asisten penguji tingkat 3. Di sela-sela waktu luangnya, tidak lupa ia tetap mempelajari ilmu pengetahuan favoritnya, yaitu ilmu fisika. Pada tahun 1902, Albert Einstein bersama teman-temannya di Bern membentuk sebuah grup diskusi yang diberi nama The Olympia Academy. Grup kecil ini biasa melakukan pertemuan secara teratur dengan pembahasan berupa sains dan filsafat. Setelah beberapa tahun bekerja di kantor paten ini, di tahun 1903, Albert Einstein diangkat menjadi karyawan tetap. Di kantor ini, Albert Einstein sudah banyak membuat karya, dan kebanyakan karyanya berupa masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika. Berkat karya-karyanya tentang masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika, Albert Einstein dapat menemukan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Pada tahun 1905, terdapat 4 makalah yang diterbitkan oleh Albert Einstein. Makalah pertama berisi tentang teori khusus relativitas atau sebuah cara baru yang dapat digunakan untuk melihat ruang dan waktu. Makalah kedua berisi tentang foton atau cahaya yang bisa memunculkan semburan kecil dari sebuah energi. Makalah ketiga berisi tentang benda dan energi yang masing-masingnya bisa berubah menjadi benda atau energi yang lain. Sedangkan makalah yang keempat berisi tentang kecepatan yang berupa gerakan-gerakan partikel kecil yang berada di dalam larutan atau dikenal dengan sebutan gerak Brown. Perlahan tapi pasti, banyak ilmuwan yang mulai melihat dan memahami bahwa karya-karya yang diciptakan oleh Albert Einstein merupakan karya-karya ilmiah yang sangat penting, sehingga pada tahun 1909, Universitas Zurich memberikan gelar profesor pada Albert Einstein. Ketika di Universitas Zurich, ia mengajar sebuah ilmu pengetahuan tentang elektrodinamika dan prinsip relativitas. Pada tahun 1912, Albert Einstein kembali ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich untuk memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa tentang termodinamika dan mekanika analitik. Pada saat itu juga, Albert Einstein diangkat menjadi profesor fisika teoritis dari tahun 1912 sampai 1914. Pada dasarnya, penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Albert Einstein cukup banyak, tetapi ada 3 penemuan terbesar yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan teori umum relativitas, atom, dan fusi nuklir. Berikut beberapa temuan Albert Einstein. 1. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini merupakan teori yang ada di dalam makalah elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggabungkan persamaan Maxwell atau hukum listrik dan magnet dan hukum mekanika Newton. Penggabungan antara persamaan Maxwell dan mekanika Newton menggunakan perubahan hukum mekanika. Jika diamati dengan saksama, perubahan yang terjadi akan menghasilkan kecepatan objek bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada awalnya, Albert Einstein memasukkan teori relativitas khusus ke dalam ilmu kinematika atau ilmu tentang benda bergerak. Bukan hanya itu, teori relativitas khusus ini awalnya tidak diterima oleh banyak ilmuwan fisika, tapi perlahan tapi pasti, ilmuwan-ilmuwan fisika mau menerima teori ini. Karena ketidakpuasannya terhadap teori relativitas khusus, maka Albert Einstein terus mengembangkan teorinya menjadi teori relativitas umum. Konsep yang digunakan oleh Albert Einstein dalam mengembangkan teori relativitas khusus menjadi teori relativitas umum adalah konsep Minkowski. 2. Teori relativitas umum. Saat masih bekerja di kantor paten, Albert Einstein sudah mulai melakukan penelitian tentang
teori relativitas dengan membuat dasar-dasar ekuivalensi. Ia sudah mulai berasumsi bahwa medan-medan gravitasi setara dengan peningkatan acuan. Pada tahun 1913, Albert Einstein diberikan kesempatan untuk menjadi seorang direktur di Institut Kaisar Wilhelm di Berlin, Jerman. Meskipun sedang terjadi Perang Dunia Pertama, hal itu tidak menyurutkan niat Albert Einstein untuk melanjutkan penelitian-penelitiannya hingga tahun 1916. Ia berhasil mematenkan teori umum relativitas. Berkat penemuan teori ini, maka Albert Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Menurut teori umum relativitas, semua benda yang bukan berasal dari gaya gravitasi termasuk ke dalam pengaruh benda pada geometri ruang dan waktu. Sebelum adanya teori umum relativitas, berbagai macam gerakan yang terjadi pada orbit planet-planet belum diketahui. Setelah adanya teori relativitas ini, Albert Einstein menjelaskan tentang berbagai macam gerakan yang terjadi pada planet-planet. Teori ini juga menjelaskan bagaimana memprediksi pembelokan cahaya bintang yang ada di sekitar benda-benda langit yang besar seperti matahari. Pada tahun 1919 terjadi peristiwa gerhana matahari, yang dimana pada peristiwa itu merupakan perantara atau penghubung yang membuat nama Albert Einstein lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. 3. Teori kesetaraan massa energi. Teori kesetaraan massa energi merupakan teori yang sampai saat ini digunakan oleh pelajar hingga ilmuwan fisika. Teori ini adalah teori yang diciptakan oleh Albert Einstein yang berasal dari hasil pengamatannya atas objek yang bergerak sehingga hampir mendekati kecepatan cahaya. Dalam teori kesetaraan massa energi, terdapat rumus yang sudah sangat terkenal, yaitu E sama dengan mc². Dalam rumus ini, E merupakan energi, M merupakan massa, dan C atau C merupakan kecepatan cahaya. Berdasarkan rumus E sama dengan mc², jumlah energi yang maksimal bisa dihasilkan dari suatu objek sama dengan massa objek yang dikalikan kuadrat dari kecepatan cahaya. 4. Bom atom. Albert Einstein bisa dikatakan bukan penemu utama atau pemimpin pembuatan bom atom, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pembuatan atom menggunakan teori yang diciptakan olehnya. Secara tidak langsung, ia memiliki andil dalam pembuatan bom atom. Penemu bom atom yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki adalah Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, sebuah metode tentang pembelahan yang terjadi pada atom-atom uranium telah ditemukan. Hal ini sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan tentang zat yang dapat diubah menjadi energi. Dengan penemuan itu, maka para ilmuwan fisika menyadari bahwa atom-atom uranium dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bisa digunakan untuk menghasilkan suatu ledakan. Leo Szilard dan Eugene Wigner merupakan dua orang ahli fisika keturunan Hungaria yang melakukan perjalanan ke Amerika hanya untuk bertemu dengan Albert Einstein. Ketika sudah bertemu dengan Albert Einstein, mereka berdua memberikan saran kepada Albert Einstein untuk menulis sebuah surat secara langsung kepada Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Franklin D. Roosevelt, untuk melakukan penelitian tentang bom atom. Pembuatan bom atom dilakukan pada tahun 1939 di bulan Agustus. Pada saat itu, Albert Einstein sangat berharap bahwa pembuatan bom atom digunakan sebagai senjata yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah serangan musuh, bukan untuk mengalahkan musuh karena daya ledak pada bom atom ini sangatlah besar. Namun semua harapan itu harus sirna, karena bom atom yang diharapkan agar jangan sampai digunakan, justru digunakan untuk menaklukkan musuh dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Hal itu memunculkan rasa kecewa yang sangatlah besar yang dirasakan oleh Albert Einstein. Kekecewaan itu benar-benar terasa pahit, karena Albert Einstein merasa bersalah karena sudah ikut andil dalam pembuatan bom atom itu. Setelah perang selesai, Albert Einstein meyakinkan diri untuk berhenti dari Institut Studi Lanjutan.
Albert Einstein hingga kematiannya terus mengajarkan teori relativitas umum, dan pada saat yang sama, ia sangat berusaha untuk menghilangkan atau menghapus perang dan senjata nuklir. Albert Einstein meninggal pada tahun 1955 di Princeton. Selama masa hidupnya, Albert Einstein banyak sekali mendapatkan penghargaan karena prestasi yang ia miliki, terutama pada bidang fisika. Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Albert Einstein. 1. Nobel di bidang fisika. Setelah tahun 1919, nama Albert Einstein sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Kepopuleran namanya dan kejeniusan dalam bidang ilmu fisika membuat ia pantas diberikan penghargaan Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1922. 2. Gelar Doktor Kehormatan. Pada tanggal 9 November 1929, Albert Einstein mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari University Paris. 3. Medali Max Planck. Albert Einstein dianugerahi medali Max Planck, dan yang memberikan medali itu sendiri ialah sang promotor itu sendiri, yaitu Max Planck. 4. Gelar Doktor Kehormatan. Pada tahun 1934, tepatnya 8 Oktober, Albert Einstein diberikan gelar Doktor Kehormatan dalam bidang ilmu sains oleh Yeshiva College di New York, Amerika. 5. Gelar Doktor Kehormatan. Pada tanggal 20 Juni 1935, Albert Einstein diberikan gelar Doktor Kehormatan oleh Harvard University di Cambridge. Gelar itu diberikan pada ilmu sains. Sekian pembahasan kita tentang Albert Einstein. Semoga cerita ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan informasi. Selamat tidur kawan.